Nah, ini menjawab pertanyaan Anda yang ketika pemerintah melarang untuk melakukan ziarah kubur di libur Lebaran ini yang begitu marah, tidak setuju. Ini ada apa dengan pemerintah? Langsung dijawab oleh Habib di sini. Habib, sebenarnya hukum Islam ziarah kubur ini seperti apa sih? Ya baik, Caca dan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Pertama saya mohon maaf lahir batin, ya baru Lebaran, ya taqabbalallahu minna wa minkum, para pemirsa sekalian. Jadi yang pertama tentang ziarah kubur ya Caca. Jadi ziarah kubur itu di dalam Islam itu hukumnya adalah sunnah, gitu ya. Jadi dia bukan wajib. Berdasarkan hadis Rasul ya sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Al-Hakim dalam sahihnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu turiqu al-qalba wa tudmi'u al-aina wa tudhakkiru al-akhirata. Jadi kata baginda Rasul SAW, saya pernah melarang. Jadi pernah dilarang sama Rasul ziarah kubur. Awal-awal Islam itu dilarang karena orang banyak kemudian melakukan hal-hal yang dilarang di kuburan. Ya. Kemudian ala fazuruha kata baginda Rasul SAW, maka sekarang silahkan kalian ziarah. Gitu ya. Nah kenapa? Karena itu turiqu al-qalba. Jadi dia dengan ziarah itu lebih melembutkan hati kita. Ya. Wa tudmi'u al-aina, juga membuat mata kita meneteskan air mata. Dan juga tudzakiru al-akhirah. Jadi mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur itu seperti itu. Nah maka para ulama menyatakan dari hadis itu bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah. Sebagian menyatakan muakkadah, sebagian ghaira muakkadah. Tapi intinya adalah dia adalah sunnah. Dia bukan wajib. Nah oleh karena dia adalah sunnah maka kalau tadi saya memperhatikan apa yang terjadi, ya harusnya tidak perlu memaksakan diri kalau sudah melihat banyak terus maksakan diri masuk. Itu sebetulnya kalau kita yang memahami sebaiknya jangan seperti itu. Karena dia sunnah, dia bukan wajib. Oke, karena memang secara hukum Islam ini adalah sunnah di tengah kondisi pandemi ini, kalau misalnya pemerintah membatasi atau mungkin menutup sementara TPU, ini sudut pandang Habib seperti apa? Iya, ya baik. Jadi begini Caca dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pemerintah itu jangankan dalam fikih nih ya, dalam fikih jangankan untuk melarang orang ziarah kubur dalam kondisi pandemi ya. Sedangkan pemerintah memerintahkan untuk memindahkan jenazah dengan alasan maslahat umum, misalnya pembangunan jalan, jembatan, itu dibolehkan dalam syariat. Rasul SAW dulu memerintahkan kepada Bani Najjar untuk memindahkan kuburan di situ karena perluasan Masjid Nabawi. Nah, kata para ulama dari hal ini menunjukkan ada 3 alasan boleh memindahkan jenazah. Pertama adalah kepentingan mayat, misalnya itu becek, banjir, longsor, gitu kan. Atau misalnya tanahnya juga tanah yang bukan halal, gitu kan. Yang ketiga adalah karena kebijakan pemerintah untuk maslahat umum. Nah, artinya apa? Secara fikih jangankan untuk meredam tadi ziarah, sedangkan memindahkan jenazahnya juga dibolehkan. Nah, hanya mungkin apa yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tadi mungkin dari beberapa pembicara menyampaikan perlunya konsistensi dan keteladanan. Ya. Jadi kenapa pada waktu itu para sahabat, ya orang-orang kaum muslimin itu nurut Rasul bilang begitu, walaupun suruh dipindah jenazahnya. Kenapa? Karena beliau memberikan contoh. Ya. Nah kita melihat misalnya masyarakat kita ini pinter Caca. Jadi pinternya apa? Dia bilang ini saya nggak boleh ziarah kubur tapi mal dibuka. Gitu kan. Saya nggak boleh misalnya mudik tapi TKA ya dari RRC datang. Itu mereka sudah cerdas seperti itu. Jadi bukan karena hukum fikihnya tapi karena keteladanan itu yang harusnya diberikan. Nah sekarang ditahan dulu Habib. Sekarang kita akan ke Bu Neti. Bu Neti, kalaulah sekarang akibat kebijakan yang sebenarnya maksud dan tujuannya adalah baik ini pastinya, tapi ternyata terjadi friksi di masyarakat. Masyarakat marah-marah ketika dilarang atau dibatasi jumlahnya. Ini bagaimana Ibu Neti melihatnya? Ya, saya melihat memang pandemi ini membuat masyarakat setahun ini ya, kan kita udah setahun ya, memang sampai pada titik jenuh ya. Artinya selama setahun ini banyak sekali kebijakan yang membuat masyarakat bingung. Kalau boleh saya katakan masyarakat terfragmentasi lah, mau patuh, mau disiplin, tapi kemudian ada contoh-contoh, ada kebijakan, ada statement yang kemudian membuat mereka bingung. Dan kemudian juga sebagiannya tadi saya menggarisbawahi, sudah disebut dulu oleh Pak Habib tadi ya, Habib Nabil, tentang kebijakan yang memantik ketidakadilan. Nah, hal seperti inilah menurut saya yang harusnya dihindari oleh pemerintah. Jadi membuat atau menggulirkan kebijakan itu satu sisi ya.
Jadi kalau membuat kebijakan itu lebih mudah Mbak Caca, tapi yang lebih sulit adalah mengimplementasikannya. Ya. Nah, yang kedua tentu saja saya berharap pemerintah ini bukan hanya membuat kebijakan atau regulasi, tapi juga menyiapkan policy marketingnya. Ya, ada strategi menggulirkan atau menyampaikan kebijakan itu supaya difahami dan diyakini oleh masyarakat itu sebetulnya untuk kebaikan masyarakat sendiri seperti itu. Nah ini kan jarang ya pemerintah memberikan insentif ya, insentif dalam arti ini loh kenapa mudik dilarang, karena ketika mudik dilarang kemudian disebutkan ada penurunan kasus atau kasus aktif juga menurun, seperti itu. Hal seperti inilah yang menurut saya juga menjadi salah satu policy marketing yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah memperbaiki terus tata kelola komunikasi publik ya, dari niat dan itikat baik yang sudah digulirkan melalui kebijakan dan regulasi tadi. Jadi jangan sampai menimbulkan kebingungan, memantik ketidakadilan, atau memicu kegaduhan seperti itu. Nah ini yang kita harapkan kebijakan atau regulasi ke depan itu semakin baik lah ya dikelola oleh pemerintah. Oke, sekarang saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalaulah kita melihat dengan logika sederhana masyarakat ya, kita nggak usah terlalu berat-berat juga. Kalau masyarakat mungkin berpikir, kenapa sih ziarah kubur dilarang? Kita berapa lama sih kemudian berada di kuburan untuk membacakan doa-doa? Bagaimana dengan di mal, tertutup, lebih lama, atau mungkin di tempat wisata? Ini bagaimana Pak Pandu? Iya, jadi pemerintah lupa bahwa garda terdepan dalam penanggulangan pandemi itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat jangan disuruh-suruh, dilarang-larang, dan seakan-akan kebijakannya top down. Nah, dan seringkali kebijakan top down itu dibuat tergesa-gesa atau tidak ada sosialisasi, tadi tidak ada marketing daripada policy. Ya, seharusnya masyarakat diajak, kalau seandainya misalnya mudik kita batasi, bagaimana pendapat masyarakat? Bisa nggak masyarakat mematuhi? Atau ada cara lain yang dimana masyarakat bisa mudik dengan aman misalnya? Atau tadi kalau ziarah dibatasi, bagaimana caranya gitu kan? Apakah masyarakat mau menerima? Apakah masyarakat punya solusi lain? Dengan demikian maka pemerintah sudah menggulirkan suatu kebijakan yang juga mendengar suara masyarakat. Selama ini suara masyarakat itu tidak didengar. Dan terlihat seakan-akan pesannya itu dari Satgas, dari gugus tugas, dari pemerintah. Di mana suara masyarakat? Nggak ada, nggak didengar atau nggak diajak. Kita mau melakukan ini. Ini yang menurut saya menjadi penting karena udah setahun pandemi di mana-mana kita tidak bisa melupakan peran serta masyarakat karena masyarakat itu yang sebenarnya melakukan pembatasan, memakai masker, mengejar jarak, kan masyarakat sendiri. Kalau mereka paham, tentu tidak akan terjadi friksi atau protes atau membadel atau gimana karena mereka sadar atau ada pilihan yang mereka juga sudah ketahui kalau tidak melakukan itu apa yang terjadi. Kan ada masyarakat juga akan menghukum masyarakat yang lain kalau memang tidak melakukannya. Dan ini yang menurut saya perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat supaya berani bersuara untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pandu. Nah, sesaat lagi pemirsa kita akan dengar suara-suara dari masyarakat ini mengenai pelarangan dan juga penutupan sejumlah TPU di wilayah Jabodetabek seperti apa usai jeda berikut.